Ya, selamat siang teman-teman. Hari ini 3 November 2025. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program kesaksian yang selalu memberkati ya. Hari ini Senin 3 November, kita akan mendengar kisah luar biasa dari seorang narasumber yang dulunya belum mengenal kasih Kristus. Tapi saat ini dia telah mengalami kasih Kristus secara pribadi. Siapa dia? Dia adalah Muhammad Kholik dari Madura. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa saat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami semua di dalam acara podcast ini. Terima kasih kami telah dipertemukan dengan narasumber Pak Muhammad Kholik. Biarlah siang ini kami berdoa kiranya melalui kesaksian dari narasumber kami, Engkau sendiri yang bekerja membuka mata hati setiap pendengar. Biarlah setiap hati yang tertutup boleh menerima terang kebenaran sejati yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Urapilah setiap kata yang diucapkan dan dijadikan podcast ini alat-Mu untuk membawa banyak jiwa untuk mengenal kasih dan keselamatan dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka podcast ini dan berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Alright. Pak Muhammad Kholik ya, teman-teman. Selamat siang Mas Muhammad Kholik. Sebentar Selamat siang. Siang. Oke, saya mau sampaikan hari ini luar biasa ya. Puji Tuhan, hari ini saya senang sekali ya Mas Kholik bisa hadir dan berbagi kisah hidup yang luar biasa, gitu. Di kesibukan yang tidak mudah dijalani oleh Mas Kholik setiap hari ini ya. Tidak mudah, kenapa? Ada banyak tantangan, ada banyak halangan, ada banyak problem ya. Teman-teman yang saat ini sudah ada di YouTube channel ya, kami bersyukur hari ini sudah mulai banyak orang yang ada menyaksikan kami di YouTube channel ya. Tolong teman-teman yang ada di YouTube channel bisa berkomentar dengan baik ya, karena narasumber kali ini adalah dari Murtadin ya. Kami semua percaya bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan tidak ada agama yang mengajarkan keburukan ya. Program podcast Kompak Siang ini diselenggarakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu mulai dari jam 12.00 waktu Indonesia bagian barat ya. Zoom open buka mulai 11.35. Apa itu Kompak? Kompak adalah komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan. Kenapa? Karena Yohanes 1 ayat 1 mencatat pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan adalah firman Allah, otoritas tertinggi, bukan agama, bukan gereja, bukan pendeta dan bukan yang lainnya. Otoritas tertinggi adalah Alkitab dan semua harus tunduk kepada Alkitab dan bukan sebaliknya. Program ini menyuguhkan tanya jawab bagaimana seseorang atau narasumber ini mengalami Kristus secara pribadi sehingga akibatnya mengalami perubahan cara berpikir, perubahan paradigma dan perubahan karakter, dan yang akan memberikan keteladanan kepada keluarga, masyarakat sekitarnya karena ada terang Kristus yang ada di dalam dirinya. Wow, keren. Oke, teman-teman, karena ini Mas Kholik sudah menjadi ciptaan yang baru ya, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Oke, teman-teman, ada yang tahu di mana atau ada yang ingat ayatnya di mana? Dia sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Ada yang tahu teman-teman yang di YouTube boleh tuliskan di kolom komentar di mana ayatnya. Oke, belum ada yang tahu. Ada. Baca 2 Korintus 5 ayat 17 ya. 2 Korintus 5:17.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam dan memahami lebih luas. Welcome to the Revival and Recovery Room. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang pemulihan. Sebentar, Mas Kolik ya. Saya berikan layar utama ya untuk Mas Kolik ya. Oke, saya sebagai pendamping saja ya di sebelahnya. Oke, Mas Kolik bisa mulai ceritakan dengan singkat ya tentang keluarga, asalnya dari mana, berapa saudara kandung ya. Tapi saya sudah dengar bocoran, dia anak bungsu dari 7 bersaudara ya. Ya oke. Apa kegiatan Mas Kolik sehari-hari ya? Bekerja atau usaha sendiri ya. Teman-teman, tetaplah bersama kami, tetap stay tune narasumber kami, Mas Kolik. Kalau mau dengerin podcast Kompak sini, sini dengerin baik-baik. Alright, let's begin. Make it simple, make it meaningful. Saatnya Kompak Siang bicara. Time start now. Silakan dimulai. Halo. Silakan. Kenalkan, nama saya Muhammad Kolik dari Madura. Saya sebelumnya dari Seberang. Agama saya Muslim, ajaran saya Kejawen. Semua agama sudah saya pelajari, mulai agama Hindu, Buddha, Konghucu, hampir semua. Itu hanya saya mencari jalan Tuhan, tidak lebih. Akhirnya selang berapa tahun lamanya, kira-kira hampir 5 atau 6 tahun saya terus mencari jalan Tuhan. Ya. Akhirnya belum ketemu juga, terakhir saya ikut ajaran Kejawen. Saya sih. Oke, Mas Kolik pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ya, Mas Kolik dulu kan keluarga Mas Kolik kan di Madura, ya kan? Di Madura ini kan termasuk ya sebagian mayoritas lah ya. Mayoritas orang semua. Muslim, ya, orang Muslim. Iya. Ya, apakah keluarga Anda termasuk taat menjalankan ajaran Muslim? Taat. Taat ya. Jadi Mas Kolik itu berapa tahun kira-kira aja jadi Muslim sebelum? Ya dari kecil. Ya dari kecil sampai umur berapa? Kira-kira aja. 35 tahun lebih. 35 tahun. 35 tahun ya masih Muslim. Jadi waktu sekarang, tapi teman-teman ini yang di YouTube channel ini buat ketawa-tawa nih. Jangan-jangan ini Mas Kolik ini pura-pura ini bukan Muslim, mungkin orang Kristen tadi, sudah Kristen dan mengaku-ngaku selama 32 tahun jadi Muslim. Pasti ingat dong ayat-ayat apa? Ayat-ayat apa yang pendek-pendek silakan. Karena ya, orang nggak mau, jangan-jangan ini orang Kristen yang nyamar. Ya, coba. Gini Pak. Silakan. Kita orang Muslim dulu itu harus wajib sholat. Saya belajar. Wajib sholat 5 waktu ya. Ya. Maghrib dulu. Sholli fardhu maghrib di salat sarokat. Ya. Dengan kita ada lillahi ta'ala. Niatin sholat maghrib. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya karena nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wah. Oke. Dan seterusnya. Mau ayat apa lagi? Oke, sudah. Cukup. Oke, sah. Oke. Alright. Oke. Ya, karena kita nggak mau bohong-bohong ya. Ini benar. Ini betulan. Oh, enggak. Podcast ini betulan. Kristus nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong, mana Tuhan ya. Karena banyak orang yang mengira di luar sana ini bohong nih. Ini orang Kristen yang nyamar kan gitu. Tapi ada buktinya. Saya bilang sah. Wah, keren ya. Ya, Mas Kolik dulu pernah belajar di madrasah apa TPA itu Taman Pendidikan Al-Quran atau mungkin pernah ikut kegiatan pesantren? Masjid Muhammadiyah. Masjid Muhammadiyah. Oke. Pernah ikut apa pesantren, kegiatan pesantren? Kalau pesantren nggak pernah. Cuma kalangan keluarga Muslim yang taat di Madura. Oke.
Dulu sempat sekolah di madrasah apa? Belum. Belum kalau madrasah, cuma di Belum, ya? Muhammadiyah. Di Muhammadiyah. Saya Muhammadiyah aja. ngaji di Muhammadiyah. Oh iya. Oke. Jadi sebetulnya Mas Kolik, bagian dari Ya. ibadah dalam Muslim itu yang paling berkesan bagi Mas Kolik waktu dulu itu apa? Yang Ya paling sholat, berkesan? jalankan sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu itu yang paling berkesan menurut Mas Kolik. Yang berkesan. Yang Oh, berkesan. ya. Oke. Yang berkesan. Jadi dulu pasti punya kegiatan seperti salat berjamaah, Ya, ngaji, betul. dan kegiatan Ya. masjid lainnya ya, biasa kan? Selamat siang, enak badan. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu Vediola ya. Ya, oke. Nah, sudah, kita sudah jalan Bu. Kita mulai jam 12. Oke, Mas Kolik. Dalam perjalanan hidup Mas Kolik ya. Kapan kira-kira Mas Kolik pertama kali mulai merasa ada sesuatu yang kosong di dalam keyakinan Mas Kolik, sehingga Mas Kolik kok pilih kejawen juga gitu. Kapan merasa Itu kosong? Nah, mulai dari 2019. apa yang terjadi kemudian? Apa yang dirasakan? Ya, merasa tidak ada ketentraman hati. Akhirnya saya mencari di agama yang lain. Saya hanya mencari jalan Tuhan, bukan mencari agama saya. Oke, jalan Tuhan. Jadi ketemu sama kejawen ya. Ternyata Siapa yang saya mengenalkan kejawen sama Mas Kolik? Ya, waktu itu aku orang yang suka lihat wayang. Saya Lihat tahu apa? lihat wayang. Oh, wayang. Oke. Ya. Saya banyak dapat ilmu dari sana. Akhirnya saya dapat guru juga, guru kejawen, guru besar Nusantara. Oh. Orang Banyuwangi. Iya. Bergabunglah saya di sana. Harapan saya sih hanya satu, mencari jalan Tuhan. Jalan Ternyata Tuhan. Oke, waktu bergabung itu di ya, sebentar Mas Kolik, bentar. ya Waktu Mas Kolik waktu di Muslim enggak mengetahui belum menemukan jalan kebenaran gitu ya? Belum ya? Merasa? belum. Belum. Kenapa enggak tanya Pak Ustadz dong? Ya enggak? Setiap tanya nggak ada jawabannya. Dia pun nggak tahu juga. Insya Allah. Oh, dia pun Insya Allah. Insya Allah. Oke. Nggak ada kepastian. Ya. Oke. Nggak ada kepastian ya. Oke. Ya. Waktu bisa cerita momen atau saat kapan Mas Kolik benar-benar menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, silakan. Mulai 2022. Waktu itu umur Mas Kolik berapa? 22. Ya 35. 35 ya. 37 saya. Oke. Waktu itu waktu di kejawen ilmu yang tertinggi kan, Rogo Sukmo. Ya. Itu perlu puasa atau bagaimana? Bisa cerita? Itu perlu bertapa di dalam gua segala. Oh iya. Ada gua di Alas Puro, sampai sekarang ada gua. Di mana? Di Banyuwangi. Gua Selo Penangkep namanya. Di mana? Orang Jawen. Banyuwangi. Selama berapa hari? Di Alas Purwo, 1 hari 1 malam, berendam di air juga. Itu bukan main-main kalau orang yang Jawen pasti tahu daerah situ. Apa yang dirasakan? Nggak boleh puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum kan? Betul? Puasa 3 hari 3 malam mute, tanpa makan, tanpa tidur. Makan nasi saja, putih. Nggak boleh yang mutih, nasi toh. Nasi toh. Oke. Ya, lalu apa yang terjadi setelah hari ketiga? Ya, banyak ujian lah. Itu ternyata puasa itu hanya membersihkan yang kotor-kotor kalau di ajaran yang dulu. Oke. Jadi di gua itu apakah Mas Kolik sendirian atau ada teman-teman waktu itu? Sendirian, ada juga sama teman. Berangkatnya sama teman, kalau waktu masuk terus mandi atau segala macam itu sendiri-sendiri. Tempatnya sendiri-sendiri.
Oh, oke. Harapannya di dalam gua itu dapat wahyu lah. Oke, dapat wangsit gitu ya? Ya, betul, wangsit. Ya. Jadi waktu menjalankan ritual itu, apakah orang tua tahu nggak? Kemana nih Mas Kolek? Ada tahu mereka? Tidak ada yang tahu. Oh, waktu itu pergi gitu aja dari rumah? Ya. Oh, oke. Ya. Nah, setelah 3 hari apa yang ditemukan waktu itu? Silakan. Ya, waktu 3 hari itu malah dapat pemahaman tentang ilmu. Mau memanggil roh-roh. Bagaimana? Dapatnya bagaimana? Ada orang yang ngajarin atau bagaimana? Tidak ada, masuk sendiri itu. Itu ilmu itu masuk sendiri. Masuk sendiri. Lalu bisa manggil roh? Bisa, aku pernah. Lalu? Pernah saya coba di itu warung jualan nasi itu depan saya ini kan ada warung jualan nasi. Sepi warungnya. Akhirnya saya kasih mantra lah, Pak, mau sikir lah Pak, kan dia orang muslim, apalagi mungkin bisa buat menarik pelanggan. Saya kasih lah amalan-amalan itu dari cara saya, pakai leluhur, pakai ini danyang cikal bakal ya, hal seperti itulah. Oke. Dia dicobalah sama itu. Belum sampai 1 minggu udah rame sampai sekarang. Ya, kalau di Kejawen ini kalau di Kejawen ini intinya ya jangan main-main. Jamin tuh emang nyata. Cuma sekarang aku percaya Tuhan, gak ada yang saya takutin, bah itu Kejawen apapun itu gak ada. Ya. Karena saya udah menemukan Tuhan yang sejati. Ya, kembali ke segmen yang tadi ya, Mas Kolek waktu bertapa 3 hari. Apakah dilihatin Tuhan Yesus atau bagaimana? Cerita. Enggak ya, roh-roh jahat lah. Ya, roh jahat lah ya. Nah, kapan bisa waktu melihat Tuhan Yesus, kapan diperlihatkan? Ceritanya itu bukan itu. Itu kalau di gua itu saya hanya mencari ilmu. Ya, ilmu. Lalu ketemu mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus itu kapan? Ya, saya pelajari sendiri. Ya, bagaimana caranya belajar? Ya, waktu itu saya pengen tahu Tuhan itu ada atau tidak. Lama saya bergumul hampir 2 tahun, mulai 2002. 2002 itu sampai 2024 itu bergumul terus. Saya pelajarin. Ada yang teman yang ngasih ayat itu 1. Ditanya sama teman, apa yang kamu cari koleksi di ajaran Kejawen, bilang gitu. Saya tanya, jawab, saya cari jalan Tuhan, Mas. Terus dikasihlah ayat 1. Ayat itu berbunyi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang ngasih itu? Orang Muslim? Teman Muslim. Kejawen. Muslim. Teman Kejawen. Orang Kejawen kok dia tahu Alkitab? Ya, dia juga mempelajari sama seperti saya. Oh, iya. Dikasihlah ayat itu, loh, itu tiba-tiba masuk ayat itu, loh, inilah pas di hati. Ini yang saya cari. Lalu aku tanya, Mas, ini kitab apa? Kamu Muslim nggak boleh ya? Itu kitabnya orang Kristen. Saya nggak cari agama, Mas, saya cari jalan Tuhan. Akhirnya aku baca lah Alkitab itu lewat HP. Saya pelajari sampai 1 bulan. Ternyata Tuhan dalam Alkitab itu Yesus. Waktu itu masih ragu, bimbang, karena aku orang Muslim. Kembali saya pelajari Al-Quran. Ternyata keilahian itu Isa. Hampir sama keilahiannya. Bahkan dalam Al-Quran itu ada tertulis seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Siapa namanya? Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, adakah di dunia ini seorang manusia yang memiliki gelar dunia dan akhirat, milik surga dan neraka? Tidak ada. Hanya Isa. Ya, di situ aku mulai percaya. Saya pelajari terus, ternyata itu Tuhan itu Isa. Akhirnya dalam Alkitab saya, dalam kekristenan saya nggak punya mentor. Dalam
Islam juga nggak punya mentor. Akhirnya kan orang jago, tak cari saya roh khusyuk. Oke. Mungkin saya bacakan mantranya di sini. Akhirnya saya baca mantra Assalamualaikum salam sedulur papat kembar 5 badan 6 nyawa itu semua bla 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 bla. Itulah keluar. Kalau saya keluar tiba-tiba di dalam gereja. Duh, aku kok di sini? Duh, ini kan gereja. Di mana itu? Di Surabaya kah? Di Banyuwangi? Iya, di Surabaya. Di Surabaya. Oke. Oke, ini kan gereja. Terus saya cari-cari keliling-keliling. Akhirnya saya jumpa sosok itu, seseorang tuh pakai tongkat, kalau nggak salah bawa tongkat sama gendong pedus. Oh, kambing gitu ya? Ya itu putih warnanya. Oke. Saat itu juga saya langsung sujud syukur. Cuma aku mau lihat gak boleh langsung pas harus kembali. Akhirnya saya kembali ke tubuh saya. Terus aku udah kembali tanya, nanti siapa ya? Aku kan tahu gereja itu di mana. Saya cek lah gereja itu. Saya cek izin sama pengurus gereja. Tanya, Mas boleh masuk? Mas boleh. Lihat-lihat di sini ya gak ada patung, gak ada figura atau apapun. Terus saya tanya, lu Mas ini bangunan seperti ini udah lama Mas? Iya, Kolik. Kenapa? Enggak apa-apa. Ya udah aku kembali. Termasuk dalam gereja itu tadi gak ada patung, gak ada apa. Berarti yang nemuin aku kan jelas Tuhan Yesus. Saat itu aku mulai percaya. Saat itu semakin aku tekun belajar Alkitab, semakin banyak baca Alkitab, semakin di Alkitab dari mana? Mas Kolik kan nggak punya. Siapa yang ngasih? Pakai HP. Oh, Pak, download di HP. Ya, Oke, very good. Wah, luar biasa nih imannya ya. Nggak punya Alkitab, download handphone. Oke. Ya, lalu? Ya, selama aku belajar Alkitab 1 bulan, cuma 1 bulan. Iya. Tiba-tiba kayak apa ya? Kayak dikasih pengertian yang cerdas lah intinya. Iya. Akhirnya di situ aku mulai bisa mengkaji hadis, bisa Al-Quran, saya pelajari terus. Wah seperti ini. Ya akhirnya ya bertentangan. Alkitab sama Al-Quran bertentangan. Iya. Nah, waktu sebentar Mas Kolik. Waktu Mas Kolik di Muslim dulu, Mas Kolik nggak bertanya dalam hatinya, ini nama Isa Al-Masih kok disebutkan lebih dari 50 kali? Lebih loh, lebih dari 50 kali. Siapa dia? Apakah ada pertanyaan gitu waktu itu? Silakan. Nggak ada, karena nggak semua ya ini ya. 80% Muslim di Indonesia itu bisa baca Al-Quran tapi tidak tahu artinya. Iya. Makanya dia baca Arab, nggak tahu apa yang dia baca. Ternyata dalam situ ada Isa Al-Masih itu disebutkan loh lebih loh ya, lebih dari 50. Ya, lebih betul. Dari 50, lebih dari 50. Oh, luar biasa ini. Ya. Tapi orang-orang nggak mau mengkaji itu. Ya satu nggak tahu mengkaji itu, atau keduanya emang mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Iya. Ya bisa Arabnya semua, tapi dia tanya artinya nggak tahu apa yang dia baca. Jadi orang Arab ya. Nggak jadi orang. Iya, oke. Waktu Mas Kolik sudah berpindah server ya, yang XL sekarang Telkomsel lah itu istilahnya ya nggak berpindah server yang darinya XL sekarang Telkomsel katakanlah. Nah, apakah ada tantangan yang dari keluarga, saudara, atau teman-teman mungkin teman-teman ngaji? Apa ini kamu kok jadi kafir? Ada nggak? Silakan. Halal darah saya. Darahnya Kolik ini halal, nggak apa-apa, bunuh, ya nggak? Bahkan pun keluarga saya kuat. Apa? Kafir. Apa itu komentar? Boleh dibunuh. Halal. Apa komentar dari Bapak? Ya akhirnya dibilangan kamu itu kafir, halal, mereka boleh. Saya dieksekusi sama keluarga, disuruh masuk Islam lagi. Oke, saya jawab, saya nggak takut, saya jawab.
Oke. Aku masuk Islam lagi. Apa syarat masuk Islam? Salah satu syahadat. Oke. Ya, oke. Saya ambilkan Al-Quran. Ini Al-Quran. Tolong carikan syahadat itu tertulis di mana? Itu semua saudaraku kan saya nujuin. Nggak ada syahadat. Dalam Al-Quran ada syahadat. Sesuai kayak tertulis ya. Tertulis kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu nggak ada dalam Al-Quran. Makanya itu aku ya. Oke, kalau memang keluarga ingin aku masuk Islam lagi, oke, carikan syahadat itu tulis di mana? Biar saya baca. Kalau aku bisa membuktikan ya udah, aku tetap sama keimananku. Oke. Lalu dari teman-temannya Mas Khalid gimana? Wah, ya kamu ini ikut siapa nih kok bisa-bisanya? Kan pasti ditanya kan teman-teman sebaya lah, ya kak? Ya, kalau misalnya itu saya sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Resiko. Oke. Orang saya ini beresiko. Iya. Hanya aku juga kadang disuruh atau apa itu kan resiko. Iya. Cuma akhirnya dari dalam Alkitab Kristus mati adalah sebuah keuntungan. Ya itu akhirnya ya udah kehidupan dalam Kristus mati adalah sebuah keuntungan. Wah, sesuai ya mau. Hidup untuk Kristus mati adalah keuntungan. Wow, mantap nih Pak Mas Khalid. Mas Khalid, sebetulnya di tengah semua tantangan, masalah, problem, mungkin pekerjaan, mungkin keuangan ya. Ya itu yang membuat Mas Khalid ini tetap kuat dan tetap bertahan dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Apa yang menyebabkan? Silakan. Gini Pak. Ya. Ini alam semesta ini semua yang memiliki Tuhan. Kita harus khawatir. Kita bisa berapa? Walaupun hidup saya penuh kekurangan, tapi aku tetap dipelihara sampai sekarang. Amin. Karena Alkitab apa itu dipelihara sama Bapa yang di surga. Nah, kita manusia bisa jalan, kita apa masa gak takut atau khawatir tentang hal itu? Ya gak mungkin juga lah. Ya. Oke. Sebentar, saya berikan waktu. Mama Ita ada yang mau ditanyakan? Boleh? Silakan dibuka mikrofonnya. Ya. Ini luar biasa nih, dari Madura lagi nih. Ya silakan. Ya, salam semuanya. Selamat siang Pak Khalid. Banyak yang di YouTube juga banyak ini. Yang di YouTube juga banyak ini saya. Orang Madura semua jangan-jangan. Oke, silakan. Ya, Khalid, saya kagum sekali dengan Tuhan, karena Tuhan sendiri berikutnya ya. Dan saya merasakanlah bagaimana beratnya Mas Khalid itu untuk memilih Kristus. Jalan itu berdiri-diri. Saya kagum Mas Khalid bukan cari agama, carinya Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Nah, suaranya kurang dekat. Putus-putus. Saya pindah. Sekarang oke. Bagus. Okay. Sekarang oke. Ya. Saya ulangi lagi. Ya. Mas Khalid, yang Mas Khalid cari itu bukan agama. Nah, ini mantap betul. Tapi kebenaran. Yeah. Kalau kita kaji, semua agama punya kebenaran. Makanya mereka bertahan di situ dengan kebenaran-kebenaran mereka. Versi masing-masing. Tapi kebenaran yang hakiki yang hanya ada pada Yesus. Dan itu Mas Khalid dapatkan. Amin. Dapatkan ya.
walaupun saya tadi ikutin ya dengan kejawen, dengan agama Mas Holik yang lama, tapi agama yang lama itu memang selalu berdampingan dengan kejawen, itu rata-rata itu ya. Dengan kejawen itu, sehingga kalau saya bilang rancu lah. Karena nenek saya juga orang Cirebon ya, dari kejawen itu. Wow, oke. Iya, nenek saya tuh orang Cirebon, Pak. Tanah, benar. Nah, jadi kalau mami saya Ambon, bapak saya tuh Cirebon. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Iya. Pastilah jadi, itu kejawen kuat ya. Kuat iya. Ritual-ritual puasa segala macam ya. Ya, itu pasti. Sampai udah biasa itu. Udah biasa ada apa sajian khusus untuk khusus ya, tiap hari-hari tertentu gitu ya. Hari tertentu ya, saya tahu betul. Ya. Saya lihat orang-orang hidup yang seperti itu makmur ya. Iya, enak-enak aja kelihatannya. Iya, betul. Enak gitu, makmur gitu loh Pak Holik. Hidupnya nenek saya tuh benar-benar hidupnya makmur banget, dipandang orang dan sebagainya lah ya. Pertama kali di keluarga saya yaitu bapak saya yang ikut Kristen. Kebetulan keluarga saya ini masih keturunan Kesultanan Cirebon. Oh, oke. Yang Kasepuhan. Ya, Kasipuhan itu. Iya. Sehingga keluarga ini rata-rata anak-anaknya sekolahnya sekolah Belanda. Dapat pendidikan Belanda. Oke. Ya, jadi disitulah mereka, ya tidak semua anak-anaknya opa itu jadi Kristen, enggak. Cuma dua, yaitu papi saya dan tante saya. Tante saya Katolik, papi saya Protestan. Nah, saya dikucilkan. Pak Holik, benar-benar itu, padahal. Nah, sama Pak Holik juga dikucilkan, apalagi dari Madura ya. Madura lagi. Caro. Madura tuh keras sekali ya Pak Holik ya. Betul. Keras sekali gitu ya. Tantangannya apapun juga keras gitu. Pertanyaan pertama gini loh Pak Holik. Silakan. Ya. Tadi saya dengar salah satu Bapak ditantang lagi untuk masuk Islam dengan harus membaca syahadat. Bapak tuh cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Iya. Itu kalau di Alkitab itu. Betul. Di firman Tuhan itu, Bapak cerdik. Oke, katanya gitu. Nanti saya tunjukkan Al-Quran. Tolong bukakan di mana ada kalimat syahadat. Dan mereka nggak bisa jawab ya Pak ya di situ, nggak bisa jawab. Nah, dari situ pasti ada tantangan-tantangan yang tidak lagi mereka diam. Ada tantangan kedua, ketiga, keempat, sehingga sampai Bapak menyerah. Ya, pertanyaan saya, tantangan-tantangan apa lagi selain Bapak ngajukan ke kalimat syahadat, tantangan yang sangat menurut Bapak yang sangat lebih berat lagi dari itu? Kira-kira apa gitu loh Pak? Itu aja pertanyaan. Ya, silakan. Ya, saudara-saudara saya semua yang muslim itu saya tanya, apa sih itu Islam? Nggak ada yang bisa jawab. Banyak hal yang aku tanyakan. Contoh ada ayat atau nomor 29 kalau nggak salah itu. Itu ayatnya, perangilah orang-orang kafir. Loh, ini ajaran kok suruh perang, suruh berjuang. Saya yakinnya pakai pikiran logika, ajaran perang ini dari Tuhan atau dari si jahat. Saya tunjukkan sama saudara-saudaraku, mereka nggak bisa jawab kebenaran semua. Terus saya kasih pertanyaan, malah gak ada yang bisa jawab, malah saya yang mengajari kakak-kakak saya. Akhirnya salah satu kakak saya ada yang marah, udah Holik, mulai hari ini kamu bukan saudara, kamu hidup saudara sama aku, gitu. Oh, jadi tantangan keduanya sehingga mereka memberikan Pak Holik memberikan pertanyaan kepada saudara-saudara
tapi mereka nggak bisa balas, nggak bisa kasih pandangan, justru makin marah gitu ya. Iya, betul. Makin marah dan akhirnya memutuskan supaya nggak usah jadi saudara gitulah. Betul. Gitu. Itu tantangan memang berat sekali. Tantangan yang begitu berat, apa sikap Paholik selanjutnya dari tantangan yang ada di saudara itu? Apa tantangan yang selanjutnya itu, Pak? Ya, tantangan berarti ya ajaran Tuhan Yesus ini, kasihlah musuhmu lah. Iya. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Aduh, keren. Keren betul. Ya contoh kayak aku dulu hidup di jalan, sering malahin orang, parkir, apalah, sering marah sama orang. Sekarang nggak boleh marah, harus mengampuni ya. Iya. Ini berat, cuma ya saya laluin aja. Saya kasih contoh satu pernah. HP saya ini sebelum Realme ini, HP saya ini Samsung J12 jelek. Itu HP salah satu yang aku buat belajar kitab. Dijatuhkanlah sama orang HP saya. Itu aku mau langsung marah. Tiba-tiba ada yang nahan. Udah jangan ampuni saja. Aku langsung diem, kok gini ya aku ya. Padahal sebelumnya aku orangnya nggak seperti itu. Akhirnya orang itu pergi tanpa minta maaf, tanpa apa, ya udahlah. Orang yang menjauh. Akhirnya saya doakan, Tuhan ampuni orang itu, Tuhan. Orang itu tidak sengaja jatuhkan HP saya. Ya udah, 1 minggu kemudian saya dapat HP baru dari hamba Tuhan. Keren. HP ini yang saya pakai sudah 4 tahun. Wah, keren, luar biasa. Itulah yang kasih Pak Peter dia. Pak Peter ya? Iya. Luar biasa Pak Peter ya. Saya kenal Pak Peter. Orang Ambon itu, Bu. Iya, Surabaya dia. Teman saya itu, Pak Peter. Itu partner saya. Iya. Saya menginjil, dia yang pakai doa. Dan puji Tuhan saya dapat jiwa 2 di Semarang dari Muslim semua. Orang Madura juga atau orang Surabaya? Orang Semarang. Oh, orang Semarang kenal di Surabaya? Kenal di Surabaya? Enggak, saya di Semarang. Saya diproses sama Tuhan di Semarang. Oh, diproses Tuhan di Semarang. Sama pendeta itu ya? Siapa? Pak Beni? Pak Lukas. Ya. Betul. Oh, oke. Pak Lukas. Oke. Sekarang mereka masih di Semarang, 2 orang jiwa itu. Masih di Semarang, udah ada yang didik. Iya. Itu salah satunya ketua FPI Semarang. FPI Semarang, keren enggak? Silakan Mama Ita, ada yang ditanyakan lagi. Saya kagum sekali nih ya. Iya, luar biasa nih. Ketua FPI Semarang loh. Betul. Saya kagum sekali dengan kerjanya Tuhan melalui Bapak. Holik ini. Tuhan melalui Pak Holik ya, sampai dapat ketua FPI. Ketua apa tadi? FPI. FPI. Front Pembela Islam. Pembela Islam. Semarang. Ketua loh, bukan ecek-ecek ini, ketuanya ditangkap sama Mas Kolik ini. Luar biasa kan? Iya. Nah, selanjutnya boleh ya Pak Tolik ya, kita tanya lagi ya. Boleh. Silakan, masih banyak waktu. Silakan Mama Ita. Itu yang Tuhan kasih bukan sembarangan. Iya, bukan ecek-ecek. Bukan ecek-ecek. Tidak semua FPI orang ditangkap, dibaptis lagi. Tidak semua orang yang Tuhan percayakan, tidak semua orang yang Tuhan percayakan untuk menangkap orang-orang tertentu. Yang kategori pilihan-pilihan ya, orang tertentu tuh seperti FPI itu kan orang pilihan ya. Itu Bapak tangkap. Pertanyaan ketiga. Jadi prosesnya Bapak itu udah orang Madura, tinggal di Surabaya. Proses di Surabaya penerimaan Tuhan Yesus, terus Bapak hibah ke Semarang. Nah disitulah Bapak proses di situ ya. Ya,
Sampai Bapak Bahkan di dapat. Semarang saya punya kemah Ibrahim, ratusan ribu melayani di sana. Melayani di sana juga di Semarang lagi. Wah, Jadi mantap ya. melayani di Semarang ya Pak ya. Melayani Iya. Semarang sampai sekarang ini Pak, sampai sekarang. Sekarang Surabaya. saya pulang di Surabaya. Oh, balik lagi Surabaya. Oke. Pertanyaan ketiga nih, karena Ya. Bapak balik ke Surabaya, ya, Ya. pasti ketemu saudara-saudara lagi dong. Ya, saudara-saudara saya jauh. Oh, jauh, Madura. Ya, Di udah Madura. berumah tangga semua. Maksudnya udah mencar-mencar. Jarang. Mencar lah ya. Terus Bapak bertumbuh lah di Surabaya. Bapak bertumbuh di Surabaya. Apa yang Bapak alami anugerah kasih karunia Tuhan terhadap kehidupan Bapak? Pastilah Tuhan selain diproses, Tuhan memberkati Bapak melalui orang-orang yang Tuhan tetapkan. Nah, di situ Kak, Bapak menerima berkat-berkat Tuhan, kira-kira berkat-berkat apa saja gitu loh, Pak, yang Tuhan kasih ke Bapak? Ya, silakan. Berkat-berkat Tuhan itu menurut saya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Cerita tentang Tuhan. Iya. Ini saya biarpun begini sedikit banyak cerita adik teman, dikit-sedikit, Injil dikit-dikit. Tuhan Yesus itu seperti ini. Walaupun itu ditolak tuh nggak masalah. Yang penting kita nyampaikan. Iya. Masalah dia lakukan bagiannya ya. Mas Kolit melakukan bagiannya. Ya. Ya, kehidupan saya sehari-hari sih seperti itu. Ada teman nongkrong, saya ceritain dikit-dikit. Ternyata Tuhan itu seperti ini loh. Ajarannya seperti ini loh. Walaupun dia mulai nolak malah apa nggak masalah. Yang penting kita mengabarkan. Ya, dibilang banyak tantangan. Pasti. Ya. Saya pernah dieksekusi. Orang ya. Marah-marah. Ada orang Islam saya injilin marah-marah. Terus dia gak bisa berargumen sama saya, gak bisa jawab. Akhirnya dia bawa orang yang 3 itu mengeksekusi saya. Siapa yang bilang semua muslim itu masuk neraka? Ya, saya ditanya, saya jawab sesuai dengan Al-Quran ayat Maryam 19 ayat 71. Dia pembenaran. Terus akhirnya aku bilang, yang bisa bawa kita ke surga ya Yesus. Dia makin marah, wah kamu ini pokoknya marah-marah lah, mau intinya kesetanan. Waktu itu aku takut. Akhirnya aku doa gini sama Tuhan, selamatkan aku. Selamatlah aku akhirnya sampai sekarang. Amin. Waktu itu sempat berhenti 1 hari gak ngijil, maksudnya punya keinginan gak ngijil lagi, karena terus akhirnya saya ditegur lagi sama Tuhan. Apa itu? Lewat lagu Yahudi. Lagu itu Yele, lagu itu. Nah di situ ada ayatnya. Ayat itu Mazmur berapa ya? 23 ayat 4 kalau nggak salah. Oke. Yang berbunyi gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadaku dan tongkatku. Ya. Oke. Itu saya lihat loh, itu kan ayat Musa kalau nggak salah menyelamatkan umat Israel itu kan. Itu Musa 1 lawannya banyak, tapi menang. Kan Tuhan, saat itu juga aku bangkit. Wah, masa aku takut sampai sekarang. Ya. Ya, emang nggak mudah, berat. Nah, kita ya cuma harus cerdik seperti ular, tulus merpati. Iya. Nggak boleh langsung main hajar gitu, nggak. Ya, harapanku ke depannya sih aku bisa terus berjalan dalam Tuhan. Kalau Tuhanku hanya satu,
saudara-saudara. Ya. Iya. Saya koreksi ya, Mas Kolik. Mazmur Ya, 23 ayat 4 itu bukan Musa yang nulis, bukan. Raja Daud. Nah, Daud, ya. itu pengalaman pribadi bersama Tuhan waktu dia Ya. menjadi pembala kambing domba 23 ekor ya. Karena itu Tuhan adalah gembalaku kan. Ya. Dia bilang Kan makanya Daud. Mazmur 23 ayat 4 itu sekalipun aku berjalan dalam lembah kekalaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bukan Musa, Daud yang nulis. Daud. Ya, nggak apa-apa. Ya. Lanjut ya Pak Silakan, Holik ya. silakan Iya. Mama Ita. Jadi semakin Holik semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan itu semakin dalam lah gitu ya. Ya. Ya, betul. Saya mau bertanya gini, apakah Bapak sudah berkeluarga dan berapa anaknya? Saya masih lajang. Hujanan. Wow. Ya, jadi Ini tuh masih kode. banyak. Iya, masih banyak kesempatan ya. Kita kan nggak tahu rencana Tuhan. Siapa tahu Bapak dapat apa tulang rusuknya yang Bapak yang sesungguhnya. Amin. Jadi iya, sehingga yang menopang pelayanan Bapak lah dalam walaupun pekerjaan apapun buat saya nggak penting. Yang penting Amin. Tuhan siapkan kok untuk kehidupan itu. Yes. Yang ya kayak itu apa yang kita makan, minum, pakai itu pasti Tuhan siapkan. Tapi Tuhan mau pakai yang lebih lagi sehingga di usia muda Bapak ini Bapak bisa kemanapun yang Tuhan tempatkan, kemanapun yang Tuhan siapkan itu pasti Tuhan pelihara. Karena saya perhatikan ini kayaknya Tuhan punya, bukan kayaknya ya, sepertinya benar-benar Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya rencana yang besar untuk Pak Holik gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak, kira-kira udah berapa lama gitu ya Bapak meninggalkan keluarga Bapak yang dari Madura, dari yang di Surabaya, terus sampai sekarang ini Bapak masih di mana-mana? Ada nggak kontak? Masih ada. Sebagian kakakku masih ada. Ya, tapi mereka ya tahu kalau sebagian. Mereka udah agak berani mempertanyakan iman saya. Karena aku balik tanya. Di mana ayatnya? Mereka kewalan, iya nggak bisa. Di mana ayatnya? Sahadat. Oh, keren. Jadi mereka ada kontak dan tidak berani bertanya lagi ya. Tidak berani gitu. Terus orang tua masih ada Pak? Orang tua masih ada? Saya ditinggal orang tua, kedua orang tua masih kecil, kira-kira 10 tahun. Oh gitu ya. Jadi tinggal kakak-kakak aja ya sama itu ya. Saya sangat kagum aja Pak dengan Bapak, dengan pekerjaan Bapak tanpa saya belum sanggup loh Pak untuk memberitakan Injil atau cerita tentang Yesus loh. Saya belum, makanya saya kagum dengan Bapak. Iya betul. Tidak mudah kan? Bukan tidak sanggup, tidak mudah. Tidak mudah ya lah. Ya diralat sama Pak Andre, memang tidak mudah lah ya. Belum bisa keluar gitu. Belum bisa. Belum bisa keluar. Betul. Jadi itulah salah satu Tuhan beri talenta, kualitas hidup, kasih karunia, roh keberanian untuk Pak Holik, untuk Mas Holik. Itu ya. Jadi ya itu Holik itu menjadi tiang kebenaran untuk Tuhan Yesus di akhir-akhir zaman ini, di mana memang dunia ini semakin hari bukannya semakin baik, semakin jahat, justru tantangannya yaitu kepada kita aja yang umat Kristen. Tadi umat Kristen itu ya kita masih lihat loh, masih banyak yang harus dibenahi. Yes. Mereka tahu firman tapi belum tentu mereka jadi pelaku firman.
Mereka mengerti firman hanya sampai batas mengerti, tapi tidak bisa melakukannya, atau belum bisa. Saya salah. Belum bisa atau belum mampu untuk melakukannya ya. Jadi saya memberkati Pak Holik gitu. Pertanyaan lagi nih, karena ngeliat namanya ini masih Holik Muhammad gitu. Apakah masih dipakai? Apakah masih dipakai? KTP saja. Ya, kan sengaja KTP masih Muslim. Masih enggak apa-apa. Alasan saya untuk bisa masuk di saudara-saudara Muslim. Iya, kalau kita Kristen, kita susah ditolak duluan. Susah ditolak duluan, betul. Itu kalau caranya. Kita kan pakai Al-Quran, Injil kan mereka mau dengar. Dan kalau Alkitab kita ditolak duluan ditolak. Belum dengar dia tolak. Itu belum dengar nih, bukan sudah dengar, belum dengar, tapi sudah ditolak. Kalau kita pakai Al-Quran, masuk KTP kita Muslim, Islam, mereka mau dengar pasti. Itulah kita nanti main. Karena di dalam Al-Quran ada Al-Maidah 46 ya, menerangkan tentang Taurat dan Injil. Ya. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yes, petunjuk dan cahaya. Mungkin untuk saudara-saudara Muslim bisa dibaca Al-Maidah ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan menurunkan Injil padanya. Di dalamnya dapat petunjuk dan cahaya, serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam Taurat dan Injil itu ada petunjuk dan cahaya. Dalam Alkitab itu kan Taurat dan Injil itu kan sama-sama perjanjian baru. Kenapa orang Muslim baca? Padahal Al-Quran menyuruh baca Al-Maidah 46, kan menyuruh membaca kitab sebelum Al-Quran. Kan suruh membaca sesudah Al-Quran. Contoh kayak hadis-hadis, kitab kuning, kan itu. Harusnya tuh sesuai Al-Quran tuh suruh baca Al-Maidah 46 sebelum Al-Quran. Nah itu kira-kira orang Muslim udah baca atau belum? Padahal dalam iman Islam itu ada salah satu itu beriman pada kitab-kitab terdahulu. Itu dasar-dasar Islam, rukun iman. Salah satu itu. Kenapa kok orang Muslim ini alergi sama Injil? Karena Alkitabnya palsu, Pak. Kan dia bilang palsu. Kalau Pak sekarang Alkitab kalau palsu, yang asli mana? Nah, tidak bisa jawab dia. Tidak bisa jawab dia. Itu masalahnya. Injil sudah dipalsukan. Pintar nih Mas Kolik ini, memang cerdas betul. Injil sudah dipalsukan, lalu yang asli mana? Mana? Anda bisa menuduh, nggak bisa membuktikan. Karena mereka itu ngarang bebas, ya nggak? Ngarang bebas. Padahal sudah diperintahkan baca Taurat dan Injil, tapi kok alergi sama Injil? Dalamnya mungkin ada Yesus, mungkin seperti itu. Iya, pintar Mas. Iya, saya ngelihat Bapak, Mas Olik aja, kalau Bapak mah. Ya Mas aja. Mas aja lah. Masih muda, masa Bapak. Kalau lihat posturnya, lihat face-nya, Mas Olik ya biasa-biasa, nggak dihitung orang lah. Nggak dihitung. Tahu-tahu ketua FPI Semarang lewat sama dia. Ketua RT ya, dipercayakan FPI Semarang takluk sama dia. Keren nggak ini? Luar biasa. Sehingga kalau dilihat memang Pak, Tuhan tuh pakai orang-orang yang yang tidak diperhitungkan. Ya, tidak dipandang, tidak diperhitungkan, betul. Tidak diperhitungkan. Jadi Bapak ya memang dibikin sama Tuhan ini, ya postur seperti ini, wajahnya wajah biasa-biasa. Betul. Wajah-wajah yang tidak seperti
orang juga anggapnya biasa, nggak tahu isinya ya. Isinya yang penting isi. Jadi orang tidak boleh isinya ini yang begitu. Saya bilang, wah, tidak semua orang Muslim itu bisa seperti Bapak. Iya, betul. Menjadi penyambung lidah, penyambung pengetahuan. Buat saya pengetahuan yang begitu dahsyat, yang Tuhan berikan dengan hikmat marifat surgawi, sehingga Bapak masa holik dipertajam lagi dengan hikmat dari Tuhan, dipertajam di kekuatan pendengarannya, penglihatannya, pengetahuannya, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan di akhir-akhir zaman, terutama untuk generasi-generasinya yang muda-muda lah, istilahnya zaman Z ya, generasi Z. Generasi Z. Sekarang juga Pak Mas Rolik, generasi Z ya. Kita harus perlu tuh kasih pandangan lagi, Pak. Banyak. Saya punya cucu tuh udah SMA, udah tamat SMA 2. Saya tuh agak ngeri-ngeri juga. Karena dunia ini semakin hari semakin jahat ya. Dan anak muda. Ada anak mudanya. Yang sekarang anak-anak sebesar itu lawannya ya orang tua. Mereka maunya jalan mereka. Batas, nggak mau dibatasi ini itu. Sehingga itulah generasi-generasi itu loh Pak, perlu loh supaya itulah generasi penerus gereja di akhir zaman ini. Anak-anak saya ya udah jelas, mereka sudah masuk di dalam pelayanan, kekuatan mereka sudah mulai bertumbuh. Tapi anak-anak kemudian anak ini yang cucunya Pak Andre, cucu saya tuh masih SMP. Tapi cucu anak yang dari nomor 2 dari dia masih udah anak muda, udah tamat SMA, kuliah. Itu kadang-kadang gereja nggak mau bareng sama mamanya, nggak mau bareng sama papanya. Dia maunya gereja dengan teman-temannya. Kadang-kadang saya sedih, waktu saya dulu dengan anak-anak gereja bareng sama anak-anak. Sampai anak-anak itu remaja, sampai dia pelayanan itu bareng. Tapi anak-anak sekarang enggak. Ya, itu juga perlu dijangkau loh sama Mas Holik di dalam gerejanya. Mungkin menyesuaikan. Doa juga untuk Mas Holik ya itu untuk muda zaman sekarang inilah gitu. Itu aja Mas Holik. Baik. Ya, oke. Terima kasih Mama Ita atas kontribusinya. Oke, ini ada teman-teman yang di YouTube channel ini ada kirim ke saya. Mas Kolik tadi bilang, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini di YouTube ini nanya ke saya. Tanya ke Mas Kolik, ayatnya di mana Mas Kolik? Masih ingat nggak Mas Kolik? Dia bilang gitu. Ini benar nggak? Nggak tahu. Kalau nama ayat-ayatnya nggak apa. Cuma aku tahu ada ayatnya. Oke. Oke teman-teman yang di YouTube channel, ayatnya boleh dibaca ya. Matius 10 ayat 16 ya. Matius 10 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati ya. Teman-teman YouTube ya, supaya mungkin dia kepingin nanya ke Mas Kolik ini. Ini ada satu perempuan mungkin itu jawabannya boleh ya teman-teman yang di YouTube boleh dibaca ya. Matius 10 ayat 16 ya. Disitulah tadi ada lagi satu ini laki-laki yang di YouTube ini kirim ke saya. Mas Kolik tadi beda, sudah masuk ke terang Kristus. Jadi meskipun dibenci oleh orang, tapi
Mas Kolik tidak boleh membenci, tapi mengasihi mereka. Di mana ayatnya Mas Kolik ya? Dia tanya gitu nih, saya nggak siapa nih nanya itu? Oh, yang rambut yang agak cepak nih rambutnya di YouTube. Bisa dijawab, Mas Kolik masih ingat nggak ayatnya? Ada ayatnya nggak? Apalah cuma bacaannya apa? Ya. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya. Matius 5 itu. Saya nggak hafal ayat-ayatnya, cuma saya pernah baca. Ya, teman-teman. Perjanjian lama sampai perjanjian baru 1 kali. Sudah habis. Kejadian sampai Wahyu 1 kali. Perjanjian baru udah 5 kali. Saya nggak hafal ayat-ayat. Keren. Keren ya. Sudah 5 kali loh dia. Perjanjian baru 5 kali loh. Saya 2 kali bolong-bolong lagi saya. Ya, Matius 5:44 itu ayatnya teman-teman di YouTube ya. Matius 5:44 itu, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu firman Tuhan di Alkitab yang katanya palsu, tapi yang mana aslinya? Nggak bisa jawab. Ya nggak? Ya, oke. Saya kira terima kasih banyak Mama Ita sudah berkontribusi untuk bertanya kepada narasumber kami, Mas Kolik ya. Pesan-pesan Mas Kolik, kira-kira pesan Mas Kolik apa untuk para pendengar YouTube channel maupun teman-teman yang di Zoom ini ya, yang mungkin saat ini masih ragu-ragu, masih mencari kebenaran sejati atau bahkan sedang bergumul seperti Mas Kolik dulu. Silakan, pesan moralnya apa? Mungkin ada pesan, silakan. Intinya kalau orang tentu harus baca Alkitab, jangan dibaca aja tapi dilakukan. Ya. Intinya kalau yang dibilang Yesus harus ngasih, jangan cuma dibaca tapi dilakukan intinya. Ya. Harus mengasihi, harus apapun ya untuk dilakukan. Harus dilakukan, nggak sekedar teori ya. Ya. Oke. Kalau di pemahamanku dulu itu ilmu tanpa laku 0 ya. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau di Kristen gitu. Itu maksud saya, itu maksudnya. Yakobus. Keren betul itu Mas Kolik. Ya, oke. Itu aja pesannya. Ya. Terus melakukan firman. Melakukan firman-Nya. Jadilah pelakunya. Ya, jadilah pelaku firman ya. Jangan sebagai pendengar saja. Oke, terima kasih banyak Mas Kolik untuk kesaksian yang sungguh memberkati ya. Kami percaya banyak hati yang dijamah Tuhan hari ini ya. Amin. Jadi teman-teman kompak, teman-teman yang di YouTube channel kesaksian ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu sanggup menjangkau siapapun ya. Ini closing statement ya, closing statement dari podcast ini ya. Jadi kesaksian dari Mas Kolik ini mengingatkan setiap kita bahwa kasih Tuhan Yesus sanggup menjangkau siapapun, bahkan hati yang paling keras sekalipun. Jika hari ini Roh Kudus sedang berbicara dalam hati Anda, jangan keraskan hatimu dan jangan tunda lagi. Karena apa? Karena hari esok belum tentu ada. Karena hari esok bukan milik Anda. Ada banyak orang-orang Kristen yang menunda-nunda pertobatan, dan endingnya apa? Hari esok ternyata nggak ada lagi. Berapa banyak kita lagi ngobrol-ngobrol biasa seminggu yang lalu masih ngobrol sama si ini loh Pak Kolik, tapi ternyata sudah tidak bernyawa lagi. Nggak sempat bertobat. Kalau nggak sempat bertobat, kemana? Jawab sendiri ya. Jadi selagi ada kesempatan, masih diberikan nafas kehidupan, jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya Mas Kolik untuk hari ini. Ya, tetap semangat melayani Tuhan dan beritakan kebenaran ini bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada kebenaran yang lain. Karena Yohanes 14 ayat 6 yang menjaminnya. Ya, ada jaminan, kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Teman-teman yang di YouTube channel, mari kita berikan aplaus ya kepada Pak Kolik hari ini. Luar biasa. Terima kasih Mas Kolik. Kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kesaksian dari Mas Kolik pada siang hari ini. Biarlah kesaksian ini memberkati kami semua. Biarlah apa yang disampaikan, apa yang ditaburkan, kami semua dapat menuai sesuai dengan apa yang Engkau mau. Ampuni kami Tuhan jika apa yang kami sampaikan mungkin tidak berkenan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati Mas Kolik sebagai narasumber hari ini, berkati semua teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube channel. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Mas Kolik, terima kasih Mama Ita, terima kasih teman-teman di YouTube. Silakan kita live dulu. Besok kita berjumpa kembali dengan narasumber yang sama dari Murtadin juga. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita live ya. Terima kasih Mas Kolik. Sampai jumpa.